Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang jalur-jalur masuk UI. Kalian kan udah tahu nih jalur-jalurnya masuknya kayak gimana. Aku cuman mau breakdown aja dan ngasih pandangan. Kayaknya peluang untuk masuk UI di SNBT dan SNBP jadi besar nih karena kuotanya juga besar. So without further ado, langsung aja kita ke jalur-jalurnya. Yang pertama kita breakdown dulu ya. Untuk jalur masuk UI sendiri kan di SNBP itu 20%, SNBT 30%, dan Mandiri 50%. Tapi kalau aku lihat untuk kuota di SNBP-nya sendiri itu lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di data SNBP yang ada di website, itu memang untuk UI kuotanya jadi lebih besar gitu. Contoh misalnya arsitektur dari berapa belas sekarang jadi 20-an. Atau jurusan tertentu dari berapa jadi berapa, jadi kuotanya lebih besar. Dan ini juga membuka peluang sih untuk lulus di SNBP di UI. Menurut aku peluangnya tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kuotanya jadi jauh lebih banyak. Nah, dari data sosialisasi juga kalau kalian lihat di pihak UI-nya sendiri, untuk SNBT dan SNBP itu daya tampungnya sekitar 5.100. Tapi untuk Mandiri itu sekitar 5.000-an. Jadi kalau ditanya besaran mana nih daya tampungnya? Oh, besaran dari jalur SNBP dan SNBT. Nah, untuk Mandirinya sendiri sekarang ada sedikit perbedaan ya guys. Jadi untuk Mandirinya kan di UI itu ada dua. Ada yang menggunakan jalur undangan, prestasi atau tanpa tes, dan ada yang menggunakan jalur tes. Untuk yang tanpa tes itu ada talent scouting atau TS. Sekarang lagi berlangsung ya di minggu ketiga Februari sampai Maret, nanti pengumumannya April, dan jalur PPKB SJP. Nah, untuk PPKB SJP sendiri sekarang udah nggak ada reguler dan paralel, jadi dilebur jadi program sarjana aja. Dan ini tidak menggunakan ujian ya guys, jadi kayaknya menggunakan prestasi. Untuk info lebih lanjutnya aku belum tahu, tapi harusnya kayaknya menggunakan nilai rapor. Dan dia membuka untuk 64 program studi sarjana dan 15 program studi vokasi. Jadi kayaknya akan lebih seru nih untuk saingannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu jangan-jangan untuk PPKB ini itu bisa diikutkan oleh orang-orang yang nggak lulus di tahun ini aja, tapi 2 tahun sebelumnya juga. Jadi bagi mereka yang mungkin punya nilai rapor bagus, tapi udah lulus kemarin, mungkin bisa mendaftarkan PPKB. Soalnya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan PPKB cuma untuk anak kelas 12, tapi kayaknya untuk tahun ini bisa untuk yang nggak kelas 12 sekarang. Jadi bagi kalian yang mungkin gap year atau punya nilai rapor yang bagus, itu bisa ikut PPKB SJP ini. Nah, yang terakhir itu ada SIMAK KKI, ada SIMAK program sarjana, dan ada SIMAK RPL nih. Nah, RPL ini adalah suatu hal yang baru ya, karena kalau dari tahun sebelumnya tuh setahu aku nggak ada. Dan pas aku cari-cari lagi, ternyata definisi RPL ini adalah pengakuan dan pencapaian dari suatu pendidikan formal atau non-formal, atau dari pengalaman kerja juga bisa. Nah, mekanismenya aku belum tahu nih kayak gimana, karena informasi yang aku cari juga belum dapat secara maksimal. Tapi kalau aku lihat dari informasi yang aku dapat, kayaknya ini bagi mereka yang udah sarjana atau punya pengalaman-pengalaman tertentu, kayaknya bisa mendaftar untuk program SIMAK RPL ini. Jadi nanti kayaknya untuk kuliahnya juga nggak akan selama yang program sarjana atau yang belum punya pengalaman sama sekali. Nah, jadi guys, untuk jalur-jalur masuk UI sendiri, aku sangat menekankan coba daftar di SNBP-nya karena peluangnya besar. Di SNBT juga lumayan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk PPKB, karena PPKB sekarang dibukanya setelah UTBK ya, jangan-jangan PPKB ini menggunakan nilai UTBK. Semuanya bisa daftar dari 2021, 2022, 2023 menurut aku ya. Bukanya setelah bulan Mei gitu. Dan menggunakan nilai UTBK atau enggak aku juga belum tahu. Menurut aku stay tune aja, nanti akan aku kasih tahu informasinya. So, sekarang udah penginputan di SNBP. Jadi bagi kalian yang ikut SNBP, semoga udah dapet nih kira-kira mau jurusan apa, dan semoga peluangnya juga besar untuk lulus di jurusan yang kalian inginkan. Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.